Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 36 Kristalisasi Matahari. Melihat ke bawah dari tebing ini, orang hanya bisa melihat laut tak berujung yang di dalamnya terdapat banyak pulau besar atau kecil, dan kabut tebal mengapung di atas laut. Di depan adalah kepulauan berkabut yang ditandai di peta Nabi. Langit di sini suram, dan Anda bisa mencium sedikit kelembapan angin laut yang asin. Su yang tidak menyukai lingkungan yang relatif gelap ini. Dia berbalik menghadap ke utara, dan melanjutkan ke arah jam 10. Setelah terbang lebih dari 100 meter, Su yang melambat dan dengan hati-hati mengamati setiap pohon cerah di udara. Bukan yang ini. Bahkan yang ini pun tidak. Yang ini besis, apakah itu batu pemberian dewa? Untungnya, Su yang menemukan kristal berbentuk berlian berwarna oranye kemerahan yang tersembunyi di dalam api di kanopi pohon cerah ketiga yang dia amati secara bergantian. Kristal ini mengapung di dalam api, secara dominan menyerap api di dekatnya. Seolah-olah menggunakan api untuk berevolusi. Ini sedikit berbeda dari apa yang saya bayangkan. Tanpa terlalu mengkhawatirkan penampilannya, Su yang mengulurkan tangan untuk mendapatkannya. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, dia langsung tersiram air panas oleh api di sekitar kristal dan ditarik kembali. Dia mencoba beberapa kali lagi dan menemukan bahwa itu tidak ada bedanya dengan memegang besi panas membara di dalam panci minyak mendidih dengan tangannya. Menakutkan hanya dengan melihatnya. Setelah memutar kristal beberapa kali, Su yang mendapat inspirasi. Memutuskan untuk menebang pohon. Lagi pula, setelah pohon yang cerah tumbang, api di pohon itu akan padam secara alami. Jadi dia terbang dengan tergesa-gesa, mengeluarkan pedang besarnya dan menebas dengan pedang satu demi satu. Saat ini, dia ingat saat ada potongan setengah bulan. Saya pikir saat itu, ketika saya memotong setengah bulan, deretan pohon akan tumbang dengan satu pukulan. Sambil memotong, dia ingat. Ini tidak sebagus sekarang. Sangat sulit tanpa keterampilan menebang pohon. Setelah memotong lebih dari 10 pedang, dia menyadari ada yang tidak beres. Tunggu, pohon ini, kenapa rasanya agak keras? Su yang mengerutkan kening, merasakan firasat buruk di hatinya. Dia dengan hati-hati membandingkan pohon cerah lain di samping yang ini dengan yang ini, dan yang membuatnya bingung adalah bahwa pohon itu terlihat sama tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sebuah ilusi. Melihat pohon itu akan ditebang, Su yang tidak terlalu mempedulikannya. Setelah berjuang keras dengan beberapa pedang, akhirnya ditebang. Yang membuat Su yang bingung dan terganggu adalah nyala api di kanopi belum padam. Bukan hanya itu, tetapi tampaknya telah menyulut daun merah di sekitarnya. Dia melintas untuk melihat lebih dekat, tetapi melihat ledakan, dan daun merah yang terbakar berubah menjadi seikat api dan melintas di depannya, bergegas ke langit. Saya tidak tahu harus terbang kemana. Su yang benar-benar bingung. Mengapa pohon yang cerah tidak padam setelah tumbang? Apakah daun merah tidak terbakar? Dia melihat api yang menyebar dengan cepat di tanah dan memiliki pertanyaan lain. Bukankah hutan yang luas tidak akan terbakar karena faktor lain? Saat ini, di depan matanya, setiap detik, ratusan ribu api berterbangan dari kobaran api ke langit, menghilang ke langit dalam sekejap mata. Su yang mengelus dagunya dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan manik roh jahat itu. Terserah kamu, ayo. Or penolak jahat. Manik roh jahat meletus dengan semburan cahaya terang yang menyebar ke sekitarnya. Setelah menekan api di sekitar Su yang sejenak, seolah-olah gagal, api terus menyala seperti biasa. Dia membawa manik-manik roh jahat untuk mendekati api, tetapi tidak berhasil juga. Manik-manik roh jahat tidak berguna. Apa alasannya? Api membakar semakin tinggi, dan Su yang tidak punya pilihan selain terbang lagi, mencapai ketinggian 30 meter di atas tanah. Melihat sekeliling, tidak ada tempat untuk berdiri. Semuanya ditutupi oleh api aneh ini. Sebagai upaya terakhir, Su yang tidak punya pilihan selain meminta bantuan Nabi dan memberitahu alasannya. Nabi, Anda menebang pohon jika Anda tidak bisa mendapatkan batu pemberian dewa, dan tanahnya terbakar setelah menebangnya. Daun merah masih terbang ke langit seperti api? Dewa hantu, ya.
Nabi, itu bukan batu pemberian dewa, itu kristal matahari, itu benda suci. Ia memiliki kemampuan untuk menyalakan segalanya, dan dapat dianggap sebagai produk hutan Yangguan. Dewa hantu, oh, tidak heran hutan Yangguan terbakar. Bagaimana cara memadamkan api? Nabi, Anda memotret pemandangan itu dan menunjukkannya kepada saya. Su yang segera terbang ke langit. Mengambil gambar, pembakaran hutan Yangguan dan padang rumput Nuanfeng, dari perspektif yang lebih luas, dan mengirimkannya dengan hati nurani yang bersalah. Nabi, sudah berakhir. Hutan Yangguan berbatasan dengan dataran tinggi Tianxi. Padang rumput Nuanfeng berbatasan dengan jutaan pegunungan, dan keduanya juga berbatasan dengan hutan Yinghuo, hutan bambu, dan Michuan. Nabi, tampaknya sebagian besar tanah tak terbatas akan mengatur ulang peta. Su yang tercengang, dan baru saat itulah dia menyadari kekuatan kristal matahari. Dewa hantu, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Nabi, selain menunggu energi kristal matahari ini habis, hanya ada satu jalan tersisa, yaitu api yang dibentuk oleh daun merah melesat ke langit dan terbang ke setiap sudut bumi yang tak terbatas. Di dataran tinggi langit, seorang pemain yang sedang beristirahat di rerumputan tiba-tiba terkena seberkas api yang jatuh dari langit, dan seluruh tubuhnya terbakar seketika. Para pemain di sebelah mereka memandang ke langit dan melihat lautan api menutupi langit. Ah! Kerumunan berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Di gunung salju Beifeng, dua tim bertarung sengit di salju, ketika nyala api tiba-tiba jatuh di samping mereka. Kedua belah pihak mengabaikannya sampai semakin banyak api jatuh, dan kedua belah pihak berhenti dan saling memandang. Hanya untuk melihat api yang tak terhitung jumlahnya menghantam gunung yang tertutup salju dengan padat seperti hujan. Dalam pandangan putus asa dari kedua sisi, salju berdebu di atas mulai turun. Sudah berakhir, longsoran salju sudah berakhir. Hutan kunang-kunang, kepulauan berkabut, gurun tak berujung, gletser beku, laut petir. Pemandangan serupa terus terjadi. Dan di sebuah gua di sejuta gunung. Gong Baisue, yang baru saja selesai mengobrol dengan dewa hantu, juga menghela nafas berat. Dia sangat jelas bahwa kristal matahari dapat menyebabkan rangkaian reaksi ini. Di kehidupan sebelumnya, ini adalah yang paling mudah dipicu di antara perilaku mengikat 4 titik yang terkenal. Saat itu, tim yang secara tidak sengaja memicu rantai ini, sayangnya tim ini tidak memiliki kemampuan untuk terbang, dan mati terbakar oleh kristal matahari setelah menyentuh tanah. Kalau tidak, jika Anda bertahan, Anda tidak tahu berapa banyak poin yang bisa Anda dapatkan. Namun dalam kehidupan ini, terlihat jelas bahwa dewa hantu itu selamat. Keberuntungannya juga dibesar-besarkan. Jika kamu menemukan batu pemberian dewa, kamu dapat bertemu dengan benda suci paling langka di medan perang tanpa batas. Gong Baisue benar-benar tidak percaya dengan keberuntungan dewa hantu itu. Benda suci adalah benda paling langka di tanah tak terbatas, masing-masing hanya akan muncul di area tertentu, dan tidak akan muncul lagi setelah menghilang. Sama seperti kristal matahari ini, begitu energinya habis, tidak akan ada lagi kristal matahari di bumi yang tak terbatas. Satu-satunya fungsi dari benda suci adalah dapat menyatu dengan pemain, memungkinkan pemain untuk mendapatkan fisik khusus. Baru saja, Gong Baisue telah memberitahu Huan Shen semua informasi ini, dan dia percaya bahwa dia dapat membuat pilihan yang tepat.